Pemirsa, libur Lebaran dimanfaatkan masyarakat untuk berkunjung ke sejumlah tempat wisata termasuk Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Diperkirakan sekitar 800.000 pengunjung padati kebun binatang selama periode libur Lebaran hingga 21 April mendatang. Ya, inilah Taman Marga Satwa Ragunan yang menjadi salah satu destinasi favorit untuk mengisi liburan bersama keluarga. Harga tiket terjangkau, lokasi strategis, dan tempat yang nyaman. Ini menjadi alasan kebun binatang ini selalu jadi pilihan favorit di masa-masa liburan. Hingga Jumat pagi, sekitar 10.000 pengunjung telah memasuki kawasan Ragunan, pemirsa. Mereka menonton ragam atraksi hewan seperti gajah dan jerapah. Beberapa rombongan keluarga juga tampak menggelar tikar dan bersiap makan siang bersama. Gua harus ngirim kan sebelum jam segitu. Bagaimana suasana Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta di hari libur Lebaran kali ini? Kita telah terhubung dengan rekan Elsya Casey yang berada di lokasi. Selamat siang Elsya, bagaimana suasana kebun binatang Ragunan siang ini? Ya, Yudi dan juga pemirsa, memang momen libur Lebaran menjadi saat yang tepat untuk dihabiskan bersama keluarga. Dan di tempat saya berada saat ini, yaitu di Kebun Binatang Ragunan, ini memang masih menjadi salah satu tempat wisata favorit bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan memang menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak pengelola, hingga pukul 10 data terbaru yang kami dapatkan, terdapat lebih dari 13.000 pengunjung yang sudah memadati Kebun Binatang Ragunan ini. Adapun menurut informasi yang kami dapatkan dari wawancara dengan pengunjung, ada beberapa alasan memang mengapa Kebun Binatang Ragunan ini masih menjadi destinasi favorit. Pertama adalah harga tiketnya yang terjangkau, kemudian lokasinya yang strategis dan mudah dijangkau dengan transportasi publik. Kemudian di sini juga tersedia berbagai macam fasilitas dan juga lokasinya yang nyaman, serta ada berbagai wahana dan juga atraksi menarik. Pihak pengelola juga memang menyiapkan berbagai wahana dan juga atraksi yang menjadi favorit warga. Beberapa di antaranya adalah menunggangi gajah, kemudian Anda juga dapat saksikan di belakang saya banyak warga yang melakukan piknik dan juga bersepeda, kemudian menggunakan motor listrik hingga menaiki kereta untuk berkeliling di sekitar wilayah Ragunan ini. Adapun juga menurut informasi yang kami dapatkan, Anda yang ingin datang tidak hanya bisa langsung datang dan membeli tiket secara offline, tetapi Anda juga bisa membeli tiket secara online sehingga Anda tidak perlu susah-susah mengantri atau lama mengantri. Tentunya kami akan mengabarkan kembali kepada Anda seperti apa situasi wisata di Kebun Binatang Ragunan ini, dan kami akan mengabarkan kembali kepada Anda, Yudi, di studio. Baik, terima kasih Elsya atas informasi yang disampaikan dari Taman Marga. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan rencana pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto masih menunggu momen yang tepat. Pertemuan akan dilakukan hanya murni silaturahmi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan rencana pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto masih menunggu momen yang tepat. Menurut Hasto, secara pribadi tidak ada masalah antara Ketua Umum PDIP dan Ketua Umum Gerindra tersebut. Hasto menegaskan kedatangan Rosan pada open house di rumah Megawati murni silaturahmi kepada Megawati, bukan rencana rekonsiliasi. Ya, pertemuan kan sebenarnya Mbak Puan dalam kapasitas sebagai Ketua DPR RI yang memang menjalin komunikasi dengan seluruh tokoh-tokoh nasional termasuk pimpinan partai politik. Tapi dalam rangka pertemuan dengan Pak Prabowo, saya barangkali menegaskan sesuai dengan arahan Ibu bahwa tidak ada memang persoalan pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Namun pertemuan itu tentu nantinya akan dilakukan pada momentum yang tepat, mengingat saat ini kami masih sedang berproses di Mahkamah Konstitusi dan ada juga upaya yang dilakukan di dalam memperjuangkan keadilan. Sehari sebelumnya, Megawati menggelar open house pada hari pertama Lebaran di rumahnya di Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat.
Salah satu yang hadir adalah Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Suslani. Pertemuan tersebut akhirnya menimbulkan banyak spekulasi, salah satunya rencana rekonsiliasi antara Prabowo dan Megawati. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews. Kita ke informasi lain, Presiden terpilih Prabowo Subianto menemui Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta Pusat pada Kamis pagi 11 April 2024 di hari kedua Idul Fitri 1445 Hijriah. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto datang ke Istana Negara di hari kedua Idul Fitri hari ini. Prabowo didampingi anaknya Didit Hedi Prasetyo. Prabowo dan Didit kompak memakai kemeja putih dan celana hitam. Keduanya langsung disambut oleh Presiden Jokowi, kemudian ketiganya langsung masuk ke dalam sambil berbincang-bincang. Dalam pertemuan tersebut nampak hadir juga istri Jokowi, Iriana Jokowi, beserta putra bungsu Jokowi, Kaesang serta Erina. Sebelumnya, Prabowo Subianto sudah menyambangi Istana Negara pada hari pertama Idul Fitri saat Presiden Joko Widodo menggelar open house. Sementara menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, soal kunjungan Prabowo tersebut hanya untuk bersilaturahmi. Sekarang open heart, kedua-duanya open heart. Namanya Besti kan tiap hari curhat-curhatan, ngobrol, itu hal yang biasa banget. Ya, jadi memang Pak Prabowo itu selalu mengatakan kepada kami, beliau banyak belajar dari Pak Jokowi, ya soal-soal kepemimpinan. Setelah menemui Jokowi, Prabowo pun bertolak untuk menyambangi rumah dinas Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, masih dari Yogyakarta, kawasan wisata Malioboro mulai diserbu ribuan wisatawan yang hendak mengisi masa libur Lebaran. Peningkatan kunjungan wisatawan membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut terpantau padat merayap. Masa libur panjang Lebaran dimanfaatkan sebagian warga untuk berkunjung ke kawasan objek wisata, salah satunya Malioboro. Destinasi wisata favorit di jantung kota Yogyakarta ini sejak pagi hingga malam hari diserbu ribuan wisatawan. Mereka tak hanya berasal dari Yogyakarta dan sekitarnya, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Bagi wisatawan, Malioboro tak hanya disinggahi untuk membeli cendera mata atau oleh-oleh khas untuk dibawa pulang, melainkan juga menyajikan suasana nyaman sebagai objek wisata bernilai sejarah lantaran berada tepat di sumbu filosofi Yogyakarta, termasuk pula terdapat banyak spot-spot foto untuk selfie maupun swafoto. Malioboro salah satu destinasi yang paling banyak dan banyak spot-spot wisata yang menarik. Nah, dibandingkan daerah lain, objek wisata lain gimana nih di Malioboro? Lebih banyak yang menarik di kulinernya, terus kotanya juga banyak sejarah juga. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini membuat arus lalu lintas di sepanjang ruas jalan Malioboro padat merayap oleh kendaraan pribadi. Tak hanya di sepanjang jalan Malioboro, jalur pedestrian juga tampak ramai dipadati wisatawan. Untuk mengantisipasinya, aparat kepolisian setempat dan instansi terkait melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup jalan. Bisa kita sampaikan di sini arus lalu lintas sudah mulai ada peningkatan. Kita lihat masih banyak atau sudah banyak plat non-RB yang masuk di Jakarta. Dari Jakarta, dari Bandung, Semarang, Surabaya, dan kota-kota besar ya. Diprediksi peningkatan kunjungan wisatawan di objek wisata belanja kawasan Malioboro ini akan berlangsung hingga Senin mendatang. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.